Bismillahirrahmanirrahim. Jikalau ada orang-orang lain yang pernah berbuat salah kepada seorang di antara kita, maka maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka, juga demi mendapatkan pemaafan dan ampunan Allah dalam setiap waktu pastinya. Karena di situ ada hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah tentang ciri-ciri calon penghuni surga yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim di surah Al-Imran. Di antara ciri-ciri mereka, wal 'afina 'anil nas, bahwa mereka itu selalu memaafkan, mudah untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Dan juga jangan disalahfahami hadirin yang dirahmati Allah. Bukan maknanya jikalau ada orang yang meminta maaf kepadanya kemudian dimaafkan, terus dikatakan bahwa orang yang memaafkan itu adalah orang yang lemah. Tidak sama sekali. Walaupun dia yang salah, hadirin yang dirahmati Allah, walaupun orang tersebut yang salah, dialah yang berbuat kesalahan, dialah yang memfitnah, dialah yang menggunjing, dialah yang berburuk sangka, dialah yang melaksanakan ini dan itu. Akan tapi jikalau ia sudah meminta maaf, maafkanlah. Dan orang yang memaafkan itu adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah menambah pada seseorang yang memberi maaf kecuali kemuliaan. Mulia di dunia dan mulia di akhirat nanti. Akan tapi jikalau ia sulit untuk memaafkan, tidak bisa untuk memaafkan, kemudian ia beralasan ini dan beralasan itu, hati-hati. Bisa jadi dia adalah orang yang celaka, yang syaqi, yang telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hatinya sifat rahmat, sifat kasih sayang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di salah satu hadisnya yang hasan, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam musnadnya, la tunza'ur rahmatu illa min syaqi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sifat rahmat itu, sifat kasih sayang itu dicabut kecuali dari orang yang celaka. Orang yang celaka itu hatinya keras, hadirin yang dirahmati Allah, tidak bisa untuk memaafkan, sulit untuk memaafkan, tidak berkasih sayang kepada yang lain. Bahkan dia tidak pandang lagi bahwa di hadapannya ada rahmat Allah, di hadapannya ada pemaafan dari Allah, di hadapannya ada ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan untuk hamba-hambanya. Akan tapi tetap ia keras kepala, aku tidak bisa memaafkan. Terserah, jikalau engkau tidak butuh pemaafan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau engkau tidak butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan engkau maafkan. Dan statusmu masih memiliki musuh pada malam itu, dan engkau adalah orang yang musyahin, masih ada bermusuhan sama orang lain, walaupun orang lain yang salah. Hapus status musyahin itu,
Jadikan statusmu bukan musyahin. Jadikan statusmu status pemaaf, demi mendapatkan pemaafan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala suka terhadap orang-orang yang suka memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullahu taala dalam sahihnya, man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak merahmati manusia dan mati tidak berkasih sayang kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merahmatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan berkasih sayang kepadanya. Akan tapi jikalau ia berkasih sayang kepada yang lain, merahmati yang lain, ia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, irhamu turhamu waghfiru yaghfirullahu lakum. Hendaklah kalian merahmati yang lain, berkasih sayang kepada yang lain, agar kalian mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga waghfiru yaghfirullahu lakum, ampunilah, dalam arti maafkanlah kesalahan-kesalahan orang lain. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memaafkan dan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. لعلهم يرشدون.